Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pionir dimanapun berada, ya selamat ya. Ini pengumuman resmi dari aplikasi beranda Pinetwork ya, bahwa Open Network akan di launching tanggal 20 Februari 2025. Ya, ini cek aja ya di aplikasinya masing-masing. Jika kita klik di situ ya, ini berita ini diupdate tanggal 11 Februari ya, waktu jam 8 pagi ya. Ini akan diluncurkan nanti tanggal 20 ya. Kita buka beritanya seperti apa untuk pengumuman terbaru kita ya. Ini bahasanya bahasa Inggris, kita translate dulu ke bahasa Indonesia ya. Jaringan terbuka PI akan diluncurkan 20 Februari 2025 ya. Pelopor jaringan PI akan resmi balik ke periode jaringan terbuka mainnet pada pukul 8 UTC tanggal 20 Februari 2025 sebagai hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh komunitas PI. Selama 6 tahun terakhir, komunitas PI mengambil langkah besar berikutnya dalam mencapai visi PI tentang ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh PI token asli dari Pi Network. Kami telah mencapai 10,14 juta migrasi mainnet ya, dari target yang cuma 10 juta untuk yang migrasi, sekarang sudah lebih dari 10 juta ya. Kita langsung saja biar videonya nggak terlalu panjang ya. Kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika kita mendukung ya, untuk supaya mainnet ini memang benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ini ya, ditulis juga apa yang diharapkan dari Open Network saat peluncuran. Peluncuran jaringan terbuka membawa perubahan baru yang penting, konektivitas eksternal ke blockchain PI lapis 1 yang menciptakan lingkungan tempat PI dapat terhubung secara aman dengan sistem eksternal, memperluas peluang bagi pionir dan bisnis menghubungkan PI dengan dunia luar. Nah ini eksternal ya, jadi exchange nanti bisa tergabung di sini, tapi di Indonesia belum ada kabarnya nih hari ini ya. Baru yang sudah ada berita-beritanya itu akan listing di OKX, tapi kalau OKX itu nggak bisa ya kita akses di Indonesia. Kita tunggu saja untuk exchange yang di Indonesia ya, seperti Indodax, Pintu dan yang lainnya ya, karena Indodax dan Pintu akhir-akhir ini dia sering memposting berita tentang Pi Network ya. Nah ini kondisi 2, 19 juta pionir memverifikasi identitas mereka melalui solusi KYC-PI. Sudah 19 juta dari target 15 juta ya. Kemudian ini poin yang karena sudah tercapai ya, 19 juta pionir memverifikasi dari target cuma 15 juta dalam target awal. Kemudian yang bermigrasi pionirnya itu kan targetnya 10 juta, ini sudah melampaui 10,14 juta. Kemudian informasi dari aplikasi yang sudah mainnet dari 100, kami telah mencapai lebih dari 100 aplikasi mainnet atau yang siap untuk mainnet yang memenuhi target 100 aplikasi untuk menawarkan utilitas yang dinamis, menarik dan beragam yang diperlukan bagi jaringan PI untuk berkembang di jaringan terbuka saat peluncuran. Kondisi 3, tidak akan ada penundaan lebih lanjut pada peluncuran jaringan terbuka karena faktor eksternal atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, jadi penundaan lebih lanjut pada peluncuran jaringan terbuka tidak akan ada. Ya, ini sudah digarisbawahi oleh Picortim ini. Apa yang harus dilakukan oleh para pelopor dan pengembang selama periode jaringan terbuka? Ayo kita sama-sama rapatkan barisan para pionir sejati ya. Ini gimana caranya? Nah, ini himbauan dari Cortim apa yang harus dilakukan supaya proyek ini berjalan maksimal gitu ya.
penambangan dan kontribusi, lanjutkan penambangan ya. Yang ke-1 itu dengan penyesuaian tarif sejalan dengan model penerbitan eksponensial menurun dan batas bulanan. Kedua, membangun utilitas, terlibatlah dengan aplikasi Pi, dukung jaringan Pi dan Pi melalui penggunaan platform dan Pi. Jadi ketika ada yang misalnya menawarkan ingin membeli koin Anda, misalnya ini 10 juta per koin, ya abaikan saja ya. Kalau ada di ekosistem Anda bisa belanja mobil dengan harga GCV misalnya di Pi Tegalnya ya, teman-teman masuk aja di Pi Browser, masuk di explore ekosistemnya. Di situ sudah banyak ya, nanti akan terupdate ya 100 aplikasinya aja. Nah, kita dukung, kita transaksikan di situ aja koin kita. Jadi kalau di luar misalnya di exchange ternyata harganya nggak sesuai GCV, ternyata di ekosistemnya itu 0,00 sekian udah bisa beli motor gitu, ya udah kita gunakan aja di situ ya. Hindari penggunaan koin Anda di luar utilitas gitu ya, bisa dipahami ya poin kedua. Ketiga, integrasi perdagangan lokal. Pemilik toko didorong untuk terus menerima Pi yang memungkinkan para pioner untuk berpartisipasi dalam transaksi peer-to-peer untuk barang dan jasa, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi Pi dalam kehidupan sehari-hari para pioner. Jadi kalau ngomong perdagangan lokal, teman-teman bisa buka di Pi Browser, masuk di explore ekosistem, pilih aplikasi Map of Pi. Ya, masuk klik aja di situ, nanti teman-teman bisa melihat ya di sekitar Anda siapa aja yang sudah menerima koin Pi Anda ya dengan barang atau jasa yang mereka tawarkan ya. Masuk di aplikasi explore ekosistemnya Pi Network ya di Pi Browser. Kemudian KYC dan migrasi. Jaringan harus melanjutkan proses KYC dan migrasi setelah Open Network diluncurkan. Jika Anda belum melakukan, mohon lakukan sesegera mungkin selama periode Open Network. Buat teman-teman yang belum KYC-nya lulus atau belum migrasi ya, cek lagi ya di KYC Anda ya, masuk aja di Pi Browser, menu KYC ya, cek di sana ya. Cek juga daftar periksa magnet Anda ya, poin 789 ya. Oke, nah ini untuk pengembang, tingkatkan aplikasi magnet Anda. Pastikan Anda melakukan penyempurnaan pada aplikasi Anda untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Kemudian yang kedua, mengembangkan aplikasi mainnet ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya. Akhirnya setelah 6 tahun kita menunggu, Pi Network akan launching juga ya. Catat tanggalnya 20 Februari ya 2025. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Jika ini bermanfaat ya, jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.